Setiap kali kami mengingat tentang kasih-Mu Tuhan, tidak ada kata yang dapat kami katakan cukup untuk menghampiri Engkau, menyembah Engkau, dan berterima kasih kepadamu. Kasih-Mu begitu luas, dalam, tinggi, tidak terselami Tuhan. Kalau kami boleh berada di ruangan ini, dalam keadaan apapun juga, kalau kami masih bisa menarik napas, tidak peduli keadaan yang sedang kami hadapi hari ini, kami tahu semua itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Kalaupun aku masih bisa berdiri di belakang mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, semua itu hanya karena kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, kami boleh merasakan ada keteduhan jiwa kami. Di dalam kasih-Mu ada keteduhan hidup kami, pikiran kami, perasaan kami. Dari kehidupan yang penuh dengan kecamuk, kami butuh kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Sepanjang firman-Mu disampaikan, biarlah kasih-Mu kami boleh merasakan mengalir dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Sebab inilah yang kami tahu. Dalam kasih-Mu ku merasa
Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Minta maaf saya batuk-batuk nih dari tadi. Satu hal yang saya ingin katakan di depan saudara bahwa kalau bukan karena Tuhan mengasihi saya, tentu dan juga saudara, tentu kita tidak ada di tempat ini. Nah, bicara tentang kasih Yesus, kasih itu adalah salah satu statement orang-orang Kristen yang sebenarnya punya makna yang sangat dalam. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang masih mengerti, memahami, memaknai tentang kasih itu. Kasih itu mudah datang dan mudah pergi. Tapi kalau engkau memahami bagaimana kasih Yesus kepada kita. Dia tahu kadang-kadang kita mengasihi dia. Kadang-kadang karena ada masalah kita kehilangan kasih kepadanya. Tapi Tuhan tidak mau kita kehilangan kasih. Dia akan kejar kita. Dan dia akan bawa kita kembali kepada kasihnya. Pagi hari ini saya percaya. Apapun kadar level kasih saudara kepada Tuhan hari ini. Roh Kudus bawa engkau ke tempat ini. Karena dia mau bawa engkau, dia mau tarik engkau lagi. Masuk ke dalam kedalaman pengertian tentang kasih itu. Orang berkata tak kenal maka tak sayang. Ketika kasih itu tinggal menjadi satu slogan belaka. Kita tidak kenal kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Kita tahu kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tapi kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Andai kata Anda mengerti ini. Anda juga akan terus mengejar ketika engkau terseret jauh dari kasih-Mu kepada Tuhan. Kau ingat Tuhan bilang kembali kepada kasih mula-mula. Kenapa? Karena ada sesuatu yang penting di situ. Nah, mari kita lihat dari firman Tuhan. Contoh dari firman Tuhan. Ada seorang murid yang paling dia kasihi. Murid yang dia sangat percaya. Namanya Simon Petrus. Dia latih, dia didik. Dia bawa Simon Petrus selama 3 tahun. Dia menjadi murid yang luar biasa. Tapi sampai pada satu titik. Apa yang dilakukan Petrus? Kalau saya Yesus, saya kecewa sama Petrus. Tetapi Tuhan tidak pernah kecewa kepada saudara. Sama seperti dia tidak pernah kecewa pada Petrus. Menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Petrus pernah berjanji, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Satu statement, karena aku mengasihi engkau, aku akan dampingi engkau sampai kepada maut menjemput sekalipun juga. Tapi Tuhan Yesus bilang, Petrus, kamu boleh ngomong begitu. Tapi nanti lihat ya, waktu pencobaan itu datang. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Petrus bilang, no way. Petrus begitu yakin. Kita seringkali begitu yakin kita tidak akan meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi sampai pada satu poin, pada satu titik. Kita akan mengalami seperti Petrus. Apakah pada waktu Petrus menyangkal Yesus, dia sadar bahwa dia sedang menyangkal Yesus? Apakah dia sadar? Saya percaya dia sadar. Tapi dia tidak bisa menguasai kesadarannya. Kenapa? Karena situasi. Nah, setelah Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bilang begini, aku tunggu kamu di Galilea. Lalu murid itu datang ke Galilea. Yesus bilang tunggu di Galilea, tapi Petrus angkat komando sendiri. Dia bilang aku akan kembali jadi penjala ikan. Dia melupakan. Kenapa? Dia sudah rasa bahwa Tuhan pasti sudah kecewa. Tuhan pasti sudah membuang, tidak akan mengampuni aku lagi.
Aku terlalu naif. Saudara, tapi ternyata tidak demikian. Dengan tuduhan rasa bersalah diajak teman-temannya untuk pergi kembali ke profesi semula. Padahal waktu Tuhan ambil dia dari nelayan, dia rubah masa depannya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus kembali menjadi penjala ikan. Kenapa? Karena dia kecewa terhadap dirinya sendiri. Dengar baik, iblis itu seringkali menipu kita. Ketika kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan, dia akan bilang Tuhan sudah dendam sama kamu. Dia tidak akan mengampuni kamu. Kembali kepada kehidupan lama. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, sama seperti kasih Yesus mengejar Petrus, hari ini juga dia mengejar engkau kembali. Why? Karena dia mau engkau kembali kepada panggilanmu, kasihmu yang semula. Ya. Nah, waktu mereka tidak bisa nangkap ikan, kemudian Tuhan Yesus muncul di tepi pantai dan katakan, tebarkan jalamu sebelah kanan. Mereka taat dan mereka tangkap ikan besar. Petrus sadar bahwa itu adalah Tuhan. Dan setelah mereka sarapan pagi, Tuhan Yesus tanya pertanyaan ini 3 kali. Tanpa baca firman-Nya, orang Kristen pasti tahu. Tuhan tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Do you love me more than this? 3 kali dia tanya. Saudara, 3 kali juga Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab yang sama. Tuhan tanya yang ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Lalu pertanyaan yang ketiga ini membuat Petrus kemudian sadar. Dan akhirnya dibilang dia menyerah, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan mesti tanya sampai 3 kali? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Petrus bilang, waktu aku menyangkal engkau, bukan berarti aku sudah tidak mengasihi engkau, tapi aku enggak sadar. Apa yang aku lakukan itu, aku telah menyangkal engkau. 1, Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab yang sama, 3 kali. Saya tidak tahu dalam kehidupan kita berapa kali kita menyangkal Yesus. Ketika kita sedang menghadapi tekanan, kemudian kita dengan seenaknya saja kita menyangkal iman kita. Saudara, sekalipun demikian, pagi siang hari ini saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak kecewa kepada saudara. Tuhan tidak marah kepada saudara. Tapi engkau ada di sini, Tuhan mau pulihkan kembali kasihmu kepada Tuhan. Anda ada di sini karena bukti itu engkau mengasihi Tuhan. Cuma engkau tidak tahu bagaimana caranya untuk mewujudkan kasihmu kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus akan segera datang kembali. Banyak orang mengaku kenal Yesus, mengaku melayani Yesus. Bahkan berbicara tentang Yesus, berkhotbah tentang Yesus. Tapi pertanyaan terbesar yang Yesus tanyakan kepada Petrus dan kepada kita hari ini, bukan apakah engkau banyak tahu tentang aku. Bukan apakah engkau melayani aku dengan setia. Bukan apakah engkau aktif ke gereja. Tapi dia cuma tanya satu pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama. Anda harus jawab. Kalau Yesus bertanya kepadamu, lewat mulut saya, apakah engkau mengasihi Yesus? Tolong Anda jawab. Berapa banyak yang bilang, aku mengasihi engkau Tuhan Yesus. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau harus sadar bahwa kasih kita kepada Yesus itu harus menjadi dasar dari segala kehidupan kita.
Kasih kita kepada Yesus harus menjadi motivasi terdalam di dalam segala aktivitas kita. Kita ke gereja karena kita mengasihi Yesus, bukan karena kita diajak teman. Kita bekerja, kita mentaati pimpinan kita mentaati firman Tuhan. Karena kita mengasihi Yesus, bukan karena kita dipaksa untuk itu. Saudara, pelayanan tanpa kasih kepada Yesus itu akan hanya menjadi sebagai sebuah kewajiban yang kering, yang tidak bermakna. Demikian juga pengetahuan Alkitab yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki kasih kita kepada Tuhan, maka pengetahuan Alkitab itu hanya akan menjadi kebanggaan rohani, menjadi kesombongan rohani, menjadi sesuatu yang hanya secara lahiriah, padahal itu sebenarnya tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup saudara. Pengorbanan kita pun juga. Saudara, dalam 1 Korintus 13 dikatakan begini. Kalaupun kamu memberikan dirimu dibakar, tapi kalau engkau tidak punya kasih, itu semuanya sia-sia. Pengorbanan kita tanpa kasih kita, tanpa dasar kasih kita kepada Kristus, maka semuanya akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih kita kepada Yesus itu akan terlihat dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Katakan ketaatan kepada firman-Nya. Nah, dengar Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, yang tadi saya tanya siapa yang mengasihi Tuhan. Saya mau lihat lagi angkat tangan saudara. Yang mengasihi Tuhan, coba baca ayat ini sama-sama dengan bersuara. 3, 2, 1 ya. Kata kamu ganti dengan aku. 1, 2, 3 ya. Jikalau aku mengasihi Yesus, aku akan menuruti segala perintah-Nya. Jadi kasih kita kepada Yesus bukan hanya masalah perasaan. Bukan hanya masalah perkataan, tapi pilihan kita untuk mentaati perintah-perintahnya. Sekali lagi, kasih kita kepada Yesus bukan soal perasaan saja, tetapi lebih dari itu pilihan kita untuk taat kepada Yesus meskipun sulit. Masih mau taat kepada Tuhan Yesus? Berapa banyak yang masih berkata, aku akan memilih untuk tetap taat sekalipun sulit. Karena aku mengasihi Yesus. Engkau yang angkat tangan saja, berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebab hari ini surga juga bersorak-sorai dengan saudara. Tangkap ini sesuatu yang sangat hakiki, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan Kristen. Demikian juga saudara. Mengampuni orang yang berbuat salah buat kita. Itu gampang gak sih? Gampang gak? Itu sulit luar biasa. Tapi karena Yesus bilang, ampunilah musuhmu sekalipun juga. Kalau engkau mengasihi Yesus, mau tidak engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Masih mau? Masih mau? Saya tanya sekali lagi. Mengampuni orang yang mengkhianati kita, yang memfitnah kita, yang menghancurkan hidup kita. Itu sulit enggak? Sulit. Tapi karena Tuhan yang suruh harus mengampuni. Kalau engkau mengasihi Tuhan, katakan Tuhan Yesus, aku siap untuk mengampuni. Karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau lakukan itu, nanti engkau akan lihat akan ada 7 poin yang menjadi manfaat kalau engkau melakukan itu. Nah saudara, untuk menjaga kekudusan hidup, itu seringkali sesuatu yang gampang dikatakan, tapi seringkali dalam kenyataan sulit. Kita mau hidup kudus nih. Kita udah, aduh Tuhan pokoknya aku mau jaga kekudusan hidup sampai aku menikah. Tapi sampai di usia larut, belum ada seorang pun yang datang untuk
menyatakan I love you. Tiba-tiba di usia lanjut ada yang datang I love you dengan satu syarat. If you love me, mau enggak engkau nuruti apa yang aku mau? Seringkali kita tidak ada pilihan. Dan kemudian kita korbankan kekudusan hidup kita. Saya mau beritahu saudara. Sulit memang. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau harus berani berkata tidak untuk berkompromi dengan dosa. Masih mau? Sekarang aminnya sudah redup nih. Mengasihi Yesus, jaga hidup kudus. Amin. Masih mau? Apapun resikonya? Ditinggal pacar sekalipun juga? Jangan-jangan yang amin ini yang sudah menikah. Saudara, anak-anak muda dengar baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Rumusnya sederhana. Tuhan pasti sudah menyediakan yang terbaik. Tapi iblis selalu menyusupkan yang baik mendahului yang terbaik. Kalau engkau kompromi karena kelihatan, wah dia baik nih ini. Oh dia udah serius sama saya, begini segala macam. Dia mencintai saya juga mencintai dia. Saudara, engkau keliru. Setiap kali ajakan untuk kompromi dengan dosa, itu pasti bukan yang terbaik. Ketika engkau katakan no, let him go, dan yang terbaik akan datang. Amin. Ibu bilang amin. Saya tanya sama anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda yang belum menikah di sini masih jomblo? Katakan aku tahu. Saya katakan aku tahu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Aku tidak mau tertipu dengan yang baik. Aku akan jaga kekudusan hidup karena aku mengasihi Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, sekalipun Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus kejar dia. Dia tidak mau penyangkalan. Pada kasihnya membuat Petrus akhirnya kembali ke dalam kehidupan lamanya. Tuhan kejar dia sampai di tepi pantai Galilea. Dan Tuhan pulihkan kasihnya di situ. Hanya dengan satu pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, camkan ini baik-baik. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk dipulihkan. Jika hati kita mau kembali mengasihi Yesus dengan segenap hati. Amin. Kasih kita kepada Tuhan Yesus harus menjadi dasar dari segala tindakan kita. Nah, sekarang saya mau sampaikan ada 7 manfaat yang luar biasa. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan semua perintah-perintahnya sekalipun sulit. Yang pertama, kita akan mengalami pemulihan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Ini penting banget. Karena kalau kita tidak punya keintiman hubungan dengan Tuhan, saudara, engkau dengan sangat mudah ditarik keluar oleh si jahat. Dan akhirnya meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami kedalaman hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Dan saat kita mengalami atau kembali kepada satu hubungan yang intim dengan Tuhan, maka sejak saat itu Tuhan akan menjadi sumber dari segala kehidupan dan penghidupan kita. Itu sebabnya engkau tidak akan perlu khawatir apapun juga. Daud seorang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang, aku tidak butuh apa-apa lagi. Ketika aku miliki Tuhan, aku miliki segala sesuatu yang aku perlukan.
Kenapa? Dia akan menjadi sumber segala kehidupan saudara. Nah, hatimu akan menemukan kepuasan dan kepenuhan setiap kali engkau ada di hadirat Tuhan. Sebab Dia sendiri akan mendampingi kita, akan menuntun setiap jalan-jalan saudara. Lihat Ulangan pasal 30. Yang 30 ayat 19 dan 20. Kita baca sama-sama. 34. Ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit. Bukan Amsal bro. Ulangan 30. Ulangan 30. Ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Bayangkan saudara. Tuhan bilang aku akan panggil langit dan bumi. Kita ada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Tuhan bilang hari ini aku mau langit dan bumi menjadi saksi. Baca selanjutnya. Kepadamu. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Kalau Tuhan perhadapkan hidup atau mati, berkat atau kutuk, Anda pilih yang mana? Pilih hidup dan pilih berkat. Lalu Tuhan kasih tahu caranya gimana untuk engkau mendapatkan hidup dan berkat. Ayat 20. Ayat 20. 34. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Mendengarkan dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, dengar baik-baik. Hari ini kalau engkau bilang Tuhan aku mau kembali mengasihi engkau sungguh-sungguh. Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi bahwa engkau sedang memilih kehidupan. Amin. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, saudara, engkau tidak perlu khawatir tentang apapun juga tentang masa depanmu. Sebab dia katakan, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu manfaat yang pertama. Sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Yang mau katakan amin. Yang kedua, kalau engkau mengasihi Tuhan, apalagi yang jadi bagian saudara? Engkau akan mengalami berkat dan kemakmuran. Katakan berkat dan kemakmuran. Kasih kita kepada Yesus dengan sepenuh hati akan membuka berkat, pintu berkat dan kemakmuran hidup. Saudara, ketika kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, dengan perintah-perintahnya, Dia akan mencurahkan kasih-Nya dan kelimpahannya kepada kita. Dia akan memberkati segala sesuatu yang kita sentuh dengan tangan kita. Dia akan membuat pekerjaan tangan kita berhasil. Dia akan membuat hubungan kita dengan sesama menjadi baik. Dan setiap aspek kehidupan, Tuhan bilang kalau kau kembali mengasihi aku akan pulihkan semuanya. Ulangan 30 ayat 9 dan 10. Ulangan 30 ayat 9 dan 10, itu dia. Ya, kita baca sama-sama 34 ya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu. Sampai situ dulu, saudara lihat.
Aku Tuhan Allahmu, dia bilang, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Saudara, kalau engkau sial melulu, jangan pikir Tuhan senang. Tuhan ingin buat engkau berhasil. Dia ingin membuat hidupmu makmur. Katakan amin. Dan dia tunggu saatnya. Dia ingin melimpahi engkau dengan kebaikan atas segala pekerjaanmu. Thank you. Yang Tuhan mau. Jadi kalau hidupmu masih sial hari ini, engkau membuat hati Tuhan berduka cita. Tapi kalau engkau mau meresponi, Tuhan, aku mau mengasihi engkau, Tuhan, aku mau mentaati engkau, Tuhan akan bergirang karena engkau. Kenapa? Ada kesempatan dia untuk membukakan pintu berkat buat saudara. Katakan amin. Nah, dikatakan Allahmu akan bergirang kembali karena nenek moyangmu dahulu. Ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang kepada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, lakukan segala perintah-perintahnya. Ketika engkau melakukan perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan, engkau akan pulang membawa kelimpahan. Engkau akan diberkati dengan kebaikan dan segala pekerjaanmu Tuhan akan buat berhasil. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Tuhan ingin hidupmu berhasil. Tuhan tidak mau ada anak-anaknya yang sial. Hari ini engkau buat keputusan mau kembali mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengan mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Engkau akan mengalami itu. Yang ketiga, dia akan menuntun setiap langkahmu dan dia akan memberikan hikmat yang kau butuhkan untuk menjalani hidup ini. Saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatan, maka engkau sedang menempatkan dirimu, engkau sedang memposisikan dirimu untuk menerima semua tuntunan dan hikmat Tuhan dalam hidup saudara. Dia akan menjadi sumber arahan yang teguh. Dia akan menjadi terang dalam jalanmu. Dan dia akan memberikan engkau hikmat sehingga engkau membuat keputusan-keputusan yang tepat. Engkau akan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak salah. Karena hikmat Tuhan akan turun ke atasmu. Caranya gimana? Dengan engkau tetap percaya dan mengakui dia dalam segala hal. Maka engkau akan berjalan di dalam tuntunannya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Kalau engkau mengasihi Yesus, lakukan segala perintah-perintahnya. Artinya engkau menyelaraskan, engkau buat keputusan, engkau selaraskan keinginanmu, cita-citamu, rencanamu dengan cita-cita Tuhan, dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka saudara, dia akan meluruskan segala jalanmu. Yang keempat, dia akan mencurahkan damai sejahtera dan kepuasan yang penuh untuk saudara. Dengan kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh keberadaan kita. Yang pertama, kita akan merasakan damai sejahtera. Dan kita akan merasakan ada satu ketenangan yang tidak tergoyahkan. Melampaui segala situasi yang kita hadapi. Semua orang punya masalah. Dari hari ke hari masalah makin lama makin besar. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tahu bahwa apa yang engkau sedang hadapi, masalahmu adalah masalahnya Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi engkau. Kalau masalahmu adalah masalahnya Tuhan, kira-kira masalah apa yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Ada? Tidak ada. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Maka apapun tantangan pergumulan di depan saudara, engkau akan menghadapinya dengan tenang.
Sebab engkau tahu, dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia menyertai, dia akan memberikan jalan keluar. Dan kadang-kadang memang dia sengaja izinkan pergumulan itu muncul. Supaya lewat pergumulanmu, engkau akan semakin mengenal kasih Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Ketika kita memusatkan pikiran kepadanya, maka damai yang sempurna seperti inilah yang akan hadir dan kedaulatan Tuhan akan berlaku dalam saudara. Yesaya 26 ayat 3 berkata begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak perlu ragu. Waktu engkau teguh berpegang kepadanya, engkau akan mengalami damai sejahtera. Dan Tuhan sendiri yang akan berperkara buat saudara. Amin. Yang kelima, engkau akan mengalami transformasi dan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Nah, kasih yang sepenuh hati kepada Tuhan akan menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Saudara, ketika kita terus memandang kepada Tuhan, saudara, maka secara bertahap kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Pada waktu 40 hari 40 malam Musa ada di atas gunung Sinai, terus menerus berhadapan muka dengan Tuhan. Waktu dia turun kembali ke bawah, itu mukanya bercahaya. Dia terimpartasi kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kasih kepada Tuhan akan terlihat nyata dalam tindakan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau engkau punya keintiman dengan Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan, maka saudara, lambat laun engkau akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin lama semakin besar. Kita akan lebih mengasihi, lebih memiliki buah roh, kasih, sukacita dalam segala hal, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu semua akan tercermin dalam hidup kita. Yang keenam, manfaat kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan cara mentaati segala perintah-perintahnya, adalah engkau akan menemukan tujuan ilahi yang Tuhan sudah siapkan buat saudara di masa depan saudara. Saudara, dia akan menanamkan keinginan hatinya di dalam keinginan hati kita. Sehingga kita akan selaras dengan Tuhan. Dan dia akan membimbing kita untuk berjalan dalam panggilan unik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Mazmur 37 ayat yang keempat berkata begini. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan bergembira dan dia akan buat engkau juga bergembira. Katakan amin. Kata kuncinya, engkau harus kembali mengasihi Tuhan. Dengan cara mendengarkan, mentaati, melakukan perintah-perintahnya. Yang terakhir, ini yang maha penting. Engkau pasti akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Tidak mudah-mudahan engkau pasti akan sampai ke sorga. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Manfaat terbesar dari mengasihi Tuhan adalah janjinya untuk menerima hidup yang kekal. Saudara, Yesus menegaskan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita adalah perintah yang terutama dan yang utama. Melalui kasih kita kepadanya, kita akan hidup masuk dalam hubungan yang melampaui kehidupan dunia ini dan menjamin tempat kita dalam hadiratnya yang kekal. Markus 12 ayat 30. Kita baca sama-sama.
Markus 12 ayat 30. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang mau katakan amin. Saudara, jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan itu bukan hanya sebuah perintah, bukan. Tapi itu juga pintu gerbang untuk menuju kepada kehidupan yang penuh berkat. Berada dalam tuntunan, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal. Saat kita mengabdikan diri kita kepadanya, kita akan mengalami hubungan intim dengan Tuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Dan kita akan menemukan di setiap langkah kita, setiap langkah ada mujizat. Setiap langkah ada mujizat. Katakan amin. Berapa banyak yang merindukan hidup penuh mujizat? Saudara, yang mau setiap hari ada mujizat. Oke. Mujizat itu artinya sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang unusual, sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang biasa-biasa saja bukan mujizat. Sebab itu saya mau tanya sekali lagi, berapa banyak yang ingin menerima yang tidak biasa-biasa? Oke? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Yesus dengan mendengarkan, mentaati perintah-perintahnya. Nah, untuk itulah kalau kita ingin mujizat, kita jangan pernah kehilangan kasih kita kepada Tuhan hanya ketika ada masalah yang extraordinary. Sekali lagi, kalau cuman berkat biasa, setiap bulan terima gaji, ya itu biasa. Tapi kalau mujizat itu artinya sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa selalu datang dari keadaan yang luar biasa. Masalah yang luar biasa akan melahirkan mujizat yang luar biasa. Katakan amin. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah lari dari masalah. Engkau tidak pernah akan takut dengan masalah. Sebab engkau tahu, ketika engkau mengasihi Tuhan, Dia akan menyertai engkau. Di tengah masalah, Dia ada di samping saudara. Di tengah kegagalan, Dia ada bersama saudara. Dan ketika Dia ada bersama saudara, bukan untuk membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tapi dimanapun engkau berada, tangannya akan menopang engkau kembali. Dan engkau akan masuk kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Katakan amin. Hari ini, yuk kita kembali mengasihi Tuhan yuk. Walaupun sulit, mau mengasihi Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, buat kita semuanya. Kita bangkit berdiri. Pejamkan mata saudara. Tuhan Yesus, kasih-Mu itu terlalu luas dan dalam. Tidak cukup untuk sekali khotbah kami memahaminya. Begitu banyak rahasia kekuatan daripada kasih itu. Apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu hanya sebagian kecil. Sebab itu ya Roh Kudus, aku minta kasih-Mu mengalir. Biarlah setiap umat boleh merasakan hari ini
Kasih-Mu masuk di dalam hati kami, pikiran kami. Masuk dalam relung hati kami. Masuk dalam setiap lorong-lorong kehidupan ini. Aku minta Tuhan, Roh Kudus, Engkaulah kasih itu sendiri. Engkau lihat seberapa banyak di antara umat-Mu yang sungguh-sungguh rindu untuk kasih-Nya dipulihkan. Inama kerebe sande, inarala barala 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 barala. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Ini doa kami Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Semua, engkau jangan hanya menyanyi, tapi lantunkan lagu ini sebagai doa permohonanmu kepada Tuhan. Minta supaya kasih dari Bapa mengalir dalam hatimu, mengalir dalam damai sejahtera-Nya. Hiramake rebesande. Jemaat saja nyanyikan lagu ini. Letakkan tangan saudara satu di dada saudara. Satu tangan engkau angkat ke sorga. Nyanyikan lagu doa ini. Katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Katakan itu kepada Tuhan. Kasih. Ya Tuhan. Oh yes Tuhan. Sekarang Bapa, alirkan kasih-Mu itu Tuhan. Alirkan ya Yesus masuk ke dalam hati setiap kami. Hidupku sama-sama mengalir. Bapa, alirkan kiranya kasih dari tempat tinggi itu sekarang juga. Kasih yang datangnya dari tahta Allah Bapa mengalir. Alirkan Tuhan. Kasih yang mampu mengampuni. Kasih yang membawa kedamaian. Hidupku mengalir tanpa musik. Kasih dari tempat tinggi. Oh yes Lord, Engkau terima kasih itu sedang mengalir. Engkau yang sulit mengampuni, terimalah kasih itu. Engkau yang sedang guna gulana, kasih itu sedang mengalir. Mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku.
sambil pejamkan mata. Saya tahu bahwa roh Allah, Roh Kudus sedang memenuhi ruangan ini. Dia ada di seputar saudara. Yes, dia tidak kelihatan. Tapi setiap tarikan nafasmu, nafas Allah sedang kau hirup. Sebab itu, tariklah nafas dalam-dalam. Dan ketika engkau menarik nafas dalam-dalam, percayalah bahwa Roh Kudus sedang menghembusi engkau dengan nafasnya. Yes. Yes. Nafas ilahi. Sama seperti yang dia dihembuskan ke tanah liat dan tanah liat itu menjadi Adam. Terimalah ruach Elohim. Nafas ilahi. Yes. Yes. Terima itu. Terima itu. Sedalam tarikan nafasmu, sedalam paru-parumu terisi oleh nafas ilahi. Sedalam itulah kasih Tuhan sedang menyembuhkan engkau, sedang memulihkan engkau, sedang membersihkan engkau. Iraka sanama teneka haraba kuruhana ya masih. Yebehiha nama kuruhana masanda makara. Yebeina haralama shanama kuruhana masih. Yeke nama oriala basande. Jesus, Jesus. Ire makora masanda makereye. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.